Hello, I'm Mrs. N. Now we are studying about quantifiers. What is quantifier? I'm really sure all of you have known it. Let's check this video. Quantifiers adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menandakan jumlah seperti some, any, many, much, a few, a little, dan lainnya. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis quantifiers dalam bahasa Inggris. Namun di video kali ini, Mrs. hanya akan menjelaskan bagaimana penggunaan quantifiers yang umum digunakan. Jadi jika ada pertanyaan lainnya, bisa lanjut di kolom komentar ya. Ada some, any, a few, a little, dan many, much. Pertama, quantifiers some dan any, di mana kedua kata tersebut digunakan untuk kata benda yang jumlahnya tidak spesifik. Dan dalam bahasa Indonesia artinya beberapa. Pada umumnya, some digunakan untuk affirmative statement atau kalimat positif. Some juga dapat digunakan dalam kalimat tanya yang bisa dipastikan jawabannya yes. Seperti menawarkan minuman kepada orang yang haus. Kita yakin pertanyaan kita tepat sasaran, bukan? Sementara any digunakan untuk kalimat negatif dan sering digunakan dalam kalimat tanya yang memungkinkan jawabannya bisa yes atau no. Ini contoh-contohnya ya. Kalimat positif ada we usually take some papers. Kemudian contoh dalam kalimat negatif, there are not any boats in the lake. Not any. Kemudian contoh dalam kalimat pertanyaan, do you want some coffee? Kita lanjut. A few dan a little. Artinya adalah tidak banyak. A few digunakan untuk kata benda jamak yang dapat dihitung atau plural of countable nouns. Lalu a little digunakan untuk uncountable nouns atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama ada she has a few friends. Dia tidak banyak teman. Friends adalah kata kerja jamak yang dapat dihitung. Jadi quantifier yang digunakan pada kalimat tersebut adalah a few. Contoh kedua, the child has a little money. Anak itu tidak banyak uang. Miss, kenapa tidak mengartikannya menjadi anak itu memiliki tidak banyak uang? Ribet ya, sama aja sih. Mrs. tuh lebih suka menerjemahkan versi bahasa kita sehari-hari atau cultural translation. Jadi kedengarannya juga tidak canggung. Many and much juga termasuk quantifiers yang umum digunakan yang memiliki arti banyak. Perbedaan penggunaannya adalah many digunakan sebelum kata benda jamak yang dapat dihitung jumlahnya. Sementara much digunakan sebelum kata benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Namun kedua-duanya dapat digunakan dalam kalimat pernyataan, negatif, dan kalimat tanya. Anthony has many English books. The students had much difficulty with the last lesson. Difficulty merupakan kata benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya atau masuk ke dalam kategori uncountable noun.
Itulah mengapa digunakan much sebelum kata difficulty. FYI, penanda jumlah dalam bahasa Inggris atau kita sebut sebagai quantifiers ini banyak sekali. Tapi nggak perlu bingung ya, yang penting kita tahu bagaimana penempatannya dalam kalimat. Bagaimana cara mengetahuinya? Bisa dengan perbanyak membaca atau latihan soal. Ini dia, ada 6 soal. Happy trying! Let's make a discussion. Number 1. Did you buy much sugar this morning? Yap, jawabannya adalah much karena sugar termasuk kata kerja tak terhitung atau uncountable noun. Makanya kita menggunakan much. Number 2. He doesn't make any mistakes in doing the test. Kalimat pada soal nomor 2 ini adalah kalimat negatif, jadi quantifier yang dipilih adalah any. He doesn't make any mistakes in doing the test. Nomor 3. The typist needs a few minutes to complete the letter. Minutes yang artinya beberapa menit masuk ke dalam jenis kata benda yang dapat dihitung atau countable noun. Maka quantifier yang digunakan dalam kalimat ini adalah a few. Next, number 4. They sold some pretty dresses in their stores. Bisa dipastikan ya, dalam soal ini tertera jenis kalimat afirmatif atau positif, maka some digunakan untuk menjelaskan jumlah beberapa dari dress-dress yang cantik. Number 5. Are there many students in the classroom? Students atau murid-murid tergolong kata kerja yang dapat dihitung. Maka di antara dua pilihan tersebut, kita memilih many, bukan much. Kalau tadi kamu pilih yang mana? The last one. He got a little information about the accident. Sama seperti kelima soal sebelumnya, yang perlu diperhatikan dalam soal ini adalah kata benda yang mengikuti quantifiers. Untuk soal nomor 6, information adalah kata benda yang cocok ditemani a little. Karena information merupakan uncountable noun. Well, itu dia diskusi kita untuk English Time episode kali ini. Semoga bermanfaat. For more information, you may ask question by electronic mail or just put comment down below. Thank you.